Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai hai hai. Ketemu lagi di channel Matematika Sentui Purnama CMSDP. Kali ini saya akan membahas tembus SNBT. Pembahasan sholat UTBK. Bagian pengetahuan kuantitatif. Bagian yang pertama atau ke-1. Ya, sebelum saya mulai, saya ingatkan, ikuti mulai awal sampai akhir. Jangan di-skip-skip supaya tidak gagal paham. Ya, langsung aja ke TKP. Ini soal nomor 1 saya bacakan. Hasil pengurangan 4x plus Y dibagi 3 min X dari 2x min Y per 4 adalah pembahasan. Ini ya, ingat. Hasil pengurangan A dari B. Ada seperti itu. Yang ada pengurangan A dari B, maka B dikurangi A penyelesaiannya. Kalau dari C dari D, ya D kurangi C. Maka hasil pengurangan ini dari ini, maka penyelesaiannya, nah, 2x min Y per 4 dikurangi 4x plus Y dibagi 3 min X. Ya, pecahan saya ingatkan A per B dikurangi C per D, maka penyelesaiannya tinggal A kali D, ini kali ini kali ini, dikurangi B kali C, B kali D per B kali D. Ingat ya, berarti kalau ini kali ini kali ini. Nah ini 2x min Y dikali 3 min X. 4 dikali 4x plus Y. Bawah kali bawah. 4 dikali 3 min X. Kalikan satu-satu. 2x kali 3. 2x kali X. Nah ini 2x kuadrat. 2 kali 3 6x. Min Y kali 3 min 3Y. Min Y kali min X plus X Y. Ini sama min 4 kali 4X min 16X min 4 kali Y min 4Y. Yang bawah 4 kali 3 12, 4 kali min X min 4X. Kita sederhanakan, yang pangkat tinggi saya taruh depan. Berarti sini 6X ketemu min 16. Berarti min 10X. 3Y ketemu min 4Y, min 7Y. Min 3Y, min 4Y, min 7Y, plus XY. Nah sudah, nggak bisa disederhanakan lagi, maka ini jawabannya. Nah kita cek jawabannya yang ada. Oh yang E kita centung E. Mudah ya. Ingat-ingat A dari B berarti B kurangi A. Soal berikutnya nomor 2. Saya bacakan. Diketahui bahwa salah satu dari P, Q, R adalah bilangan negatif. Berarti kalau satunya negatif, yang keduanya positif gitu ya. Jika P kali Q kurang dari Q kali R dan P kali R kurang dari 0, maka nah, ingat P kurang dari R. Saya ingatkan dulu di sini ya pembahasan. A kali B kurang dari 0. Maksudnya apa? A kali B jawabannya harus negatif. Kalau A-nya positif berarti B-nya negatif. Kalau A-nya negatif berarti B-nya positif. Nah, betul ya? Berarti sama dengan ini. P kali R kurang
dari 0. Berarti apa? P kali R. Ya, kalau saya ulang di sini. Nah, di sini ya. P kali R sama dengan itu. Nah, sama. Kalau P-nya positif, R-nya negatif. Kalau P-nya negatif, R-nya positif. Nah, pasti kalau enggak R, P negatif, maka Q-nya positif. Q lebih besar 0. Nah, setelah tahu Q lebih besar 0, maka kita pasang di sini. Kita masuk ke yang diketahui berikutnya. Nah, dari data ini kita ketemu Q-nya lebih besar 0 atau positif. Nah, maka kita lanjut PQ kurang dari QR. Nah, kita bagi dengan Q. PQ bagi Q tinggal P. QR bagi Q tinggal R. Maka P kurang dari R, R-nya saya pindah kiri. Berarti P min R kurang dari 0. Ya, jelas ya. Sedangkan Q-nya sendiri positif. Lebih kan dibilangkan gini. Lah ini salah satu negatif. Lah kalau udah ketahui negatif berarti Q-nya positif. Positif dimulai dari 0, bisa katakan Q lebih besar sama dengan 0. Maka syaratnya ini P kurang atau P min R lebih kecil 0 dan Q lebih besar sama dengan 0. Karena kita hubungkan kedua-duanya ini. Nah ini P kurangi R kurang dari 0 berarti negatif. Q lebih dari 0 positif. Pasti negatif kurang dari positif. Jelas ya? Lah ini kan negatif. Pasang di sini. Seret. P kurang R. Positif Q. Seret. Pasang. Maka ketemu apa? P min R kurang dari Q. Nah, ini jawabannya. Jelas ya? Kita lihat di sini apa jawabannya yang mana. P kurang dari R, P min R kurang dari Q yang D. Kita centung yang D. Jelas ya? Lanjut soal nomor 3. Saya bacakan. X adalah suatu pecahan. Jika X, ini X beda, ini X besar ya. Jika X dikurangi 4 dan Y ditambah 5, maka hasilnya 3/2. Jika X ditambah 7 dan Y dikurangi 3, maka hasilnya 2/3. Ini harusnya X dan Y ya. X dan Y kurang di sini saya tambah dulu. Nah, supaya lebih jelas ya, saya ambil di sini. X dan Y. Nah, X dan Y. Ini ya, saya ulang soalnya. Saya bacakan. X dan Y adalah suatu pecahan. Jika X dikurangi 4 dan Y ditambah 5, maka hasilnya 3/2. Terus lagi kedua, jika X ditambah 7 dan Y dikurangi 3, maka hasilnya 2/3. Dengan begitu X min Y sama dengan berapa? Nah, pembahasannya ya, perhatikan. Ya, karena pecahan, kita misal X per Y kan seperti ini. Jelas ya, pecahannya X per Y, boleh aja Y per X. Kita lihat aja, kita pasang X per Y. X dikurangi 4, nah ini. Dan Y ditambah 5, hasilnya 3/2. Ini dari keterangan 1. Sama, kita ingat A per B sama dengan C per D kalikan silang. Jadi A kali D, ini kalikan B kali C. Jelas ya? Berarti ini kalikan ke sini, ini kalikan ke sini. Berarti 2 kali X min 4
3 kali Y plus 5. 2 kali X, 2X, 2 kali 4 min 8. 3 kali Y, 3Y, 3 kali 5 plus 15. 3Y seret kiri jadi min, maka 2X min 3Y. Min 8 seret kanan jadi plus. Plus ya, jadi tinggal 15 tambah 8. 2, 3. Persamaan I1. Pernyataan kedua, jika X ditambah 7, Y dikurangi 3. X tambah 7, Y kurangi 3. Hasilnya 2/3. Sama, kita kalikan silang. Ya, ini kali sini, ini kali sini. Berarti 3 kali X plus 7, 2 kali Y min 3. 3 kali X, 3X, 3 kali 7, 21. 2 kali Y, 2Y, 2 kali min 3, min 6. Y-nya seret kiri. Rit, plus jadi min. 21 seret kanan. Jadi min 6, min 21. Min 27. Persamaan yang kedua. Dari persamaan I1 sama I2, kita eliminasi. Nah, 2X min ini. Kita tambah. 2X tambah 3X, 5X, min 3Y tambah min 2Y, min 5Y. 23 tambah min 27, min 4. Yang diminta apa di sini? Maka kita harus tahu, oh X min Y. Nah, maka masing-masing dibagi dengan 5. 5X bagi 5X, 5Y bagi 5, min Y. Min 4 bagi 5, min 0,8. Kita cek jawabannya yang mana. Oh, ini yang A, centum. Udah ya. Nah, lanjut soal berikutnya. Model soal SNBT atau UTBK ini ya. Perhatikan. Misalkan X, Y, dan Z menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan X, Y, min Z, X sama dengan 4. Berapakah nilai Y? Nah, putuskan apakah pernyataan 1 atau 2 berikut cukup untuk menjawab pernyataan tersebut. Nah, di sini ya. Ini Nah, di sini. Ya. Nah, perhatikan. X min Z sama dengan 2, X plus Y sama dengan 4. Ini ya, sama, ingat-ingat. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Yang B, pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Tapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Jelas? Yang C, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Pernyataan 1 yang D ya, saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Dan pernyataan 2 saja cukup. Yang E, pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab. Nah, di sini pembahasannya ingat. X, Y, Z, X. Ini ada 3 variabel. X, Y, Z. Cirinya, sistem persamaan linear 3 variabel mempunyai jawaban yang unik atau punya jawaban tepat 1 dimanapun. Jika ada 3 variabel, maka harus ada 3 persamaan. Jelas ya? Nah, ini saya bacakan. Jika ada 3 variabel dan sistem persamaannya kurang dari 3, maka jawabannya tidak dapat ditentukan dengan pasti. Misal contoh di sini saya kasih penjelasan dikit. Kalau saya punya 2X plus Y. Lah, variabelnya ada 2. Persamaannya 1, pasti akan ngambang. Gak pasti jawabannya. Kalau X-nya 1, jawabannya 3 Y-nya. X-nya 2, Y-nya 1. Seperti itu.
Sama. Kalau saya punya 2X plus Y plus Z sama dengan 7. Sini 3X plus Y sama dengan 8. Lah ini nggak akan bisa, tergantung X, Y-nya. Ya, nggak pasti. Tapi kalau sama, ada tambah lagi di sini, ada 5X plus 7Y min Z sama dengan 0. Pasti kok dia punya jawaban, pasti jawabannya unik, tepat 1 kali. Jadi kita nggak usah ngitung. Kita lihat aja, ada 3 variabel, pasti ada 3 persamaan. Persamaan 1, 2, 3. Berarti kedua-duanya dipakai. Yang mana gitu? 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Yang C centung. Tidak boleh, tidak perlu kita hitung yang panjang-panjang. Lihat aja, ingat teori catatannya ini ya. Nah ini ya, 3 variabel, 3 persamaan, 2 variabel, 2 persamaan. Kalau dia punya jawaban pasti tepat 1 kali. Jelas ya? Nah, sampai di sini tembus SNBT. Pembahasan sholat UTBK, pengetahuan kuantitatif, bagian yang pertama. Saya ingatkan ya, ikuti mulai awal sampai akhir supaya tidak gagal paham. Yang terpenting supaya kalian tidak ketinggalan masalah pengetahuan kuantitatif, penalaran matematika di channel ini akan selalu dibahas untuk mendampingi kalian menghadapi SNBT ya. Supaya tidak ketinggalan, jangan lupa selalu like, subscribe, komen, share pada channel Matematika Sen Dwi Purnama CMSDDP. Sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, cuy.